goon. Stop! Angie! No! Angie! What the? Into the car! Quick! Where's the girl? Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas sebuah alur cerita film menarik berjudul Tanpa Berlama-lama. Bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Film bermula dengan menampilkan sebuah kejadian tragis yang menimpa sebuah klub pertunjukan opera yang sedang melakukan latihan, yang tiba-tiba mendapat serangan dari sekelompok kriminal yang berniat ingin menyandera mereka dengan tujuan untuk mendapatkan uang tebusan. Tim pasukan khusus pun kemudian dikerahkan untuk menangani kasus tersebut, yang mana salah seorang anggotanya yang bernama Matteo merupakan tokoh utama dalam cerita ini yang juga sekaligus berteman baik dengan sang pemimpin yang bernama John. Nah, saat operasi ini berlangsung, Matteo yang merasa tak tahan dengan sikap para kriminal tersebut yang semena-mena terhadap para sandranya, tiba-tiba melakukan kesalahan dengan secara tiba-tiba langsung melancarkan serangannya tanpa perintah dari atasannya tersebut, yang mana atas hal itu baku tembak pun akhirnya tak bisa dihindarkan. Walau misinya tersebut berjalan dengan lancar, sebuah tragedi tiba-tiba menimpa mereka. Kapten John yang rupanya telah terluka tiba-tiba kembali mendapat serangan dari seorang peserta opera yang rupanya seorang kriminal yang sedang menyamar. Alhasil, kapten sekaligus sahabatnya Matteo itu pun akhirnya meninggoy, meskipun sang pelaku telah berhasil dihabisi oleh Matteo dengan begitu ekstrim. 5 tahun setelah kejadian itu, Matteo rupanya telah berhenti menjadi seorang pasukan khusus dan kini memutuskan untuk kembali menjadi warga biasa dengan pekerjaan yang seadanya. Hingga pada suatu hari, dirinya yang sedang dihantui rasa bersalah atas meninggalnya sahabatnya itu kini berencana untuk pergi menemui istrinya John dengan maksud ingin meminta maaf. Scene kemudian berganti ke sebuah pelabuhan yang sedang menampilkan sebuah kasus penangkapan yang dilakukan oleh Interpol yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Shira, didampingi oleh rekannya yang bernama Fisher. Perempuan tersebut terlihat berhasil menggagalkan sebuah pengiriman paket milik bos besar narkoboy bernama Gabriel setelah mengirim seorang mata-matanya yang bernama Roman untuk menyamar menjadi bagian dari anggota sindikat tersebut. Meskipun misinya itu berhasil, Shira yang rupanya masih belum puas karena sang pemimpin belum diketahui, meminta Roman untuk tetap bekerja agar bisa menggali informasi lebih dalam tentang sindikat kriminal narkoboy tersebut. Scene kemudian kembali berganti dengan menampilkan seorang pembisnis bernama Paul yang dijelaskan merupakan suami baru dari Helen, mantan istrinya Kapten John yang telah meninggal, yang mana terlihat pria tersebut begitu happy setelah mendapatkan uang kaget yang begitu banyak. Di tempat lain, Matteo yang telah melakukan perjalanan akhirnya tiba dan bertemu dengan mantan istri kaptennya tersebut yang bernama Helen dan juga putrinya yang merupakan anak dari John bernama Angie. Sesuai tujuannya, Matteo pun langsung mengucapkan permintaan maaf atas meninggalnya John yang menurutnya karena kesalahannya di masa lalu, yang mana hal itu tentu saja membuat Helen jengkel karena memaksanya harus kembali mengingat kenangan itu. Matteo pun kemudian memutuskan untuk pergi sebelum pada akhirnya Helen menemuinya kembali untuk memintanya tetap tinggal di rumahnya dalam beberapa hari ke depan. I'll be fine. Di tempat lain terlihat Gabriel yang bertemu dengan dua orang tangan kanannya yang bernama Bir dan juga Lo, rupanya menyadari tentang adanya seorang pengkhianat alias mata-mata dalam sindikatnya, yang kemudian meminta salah seorang tangan kanannya tersebut untuk menyelidikinya. Kembali pada keluarga Helen, terlihat Matteo kini telah begitu akrab dengan anaknya kaptennya tersebut, hingga membuat Matteo yang kembali teringat kaptennya itu mulai memikirkan masa-masa kebersamaan mereka dulu saat menjalankan misi di suatu negara, hingga pada akhirnya terbotong oleh kedatangan Paul yang berniat ingin mengajaknya ngobrol. Hingga pada besok harinya, pada saat Matteo yang diminta untuk menjaga rumahnya Helen itu, benang merah dalam cerita ini pun akhirnya dimulai. Tepatnya pada saat Gabriel yang rupanya mengenal Paul itu datang ke kantornya dengan maksud untuk menanyakan soal uang besar yang dia investasikan ke perusahaan Paul yang tiba-tiba menghilang. Dengan alih-alih sebuah kesalahan komplikasi komputer miliknya, Paul pun berjanji akan memperlihatkan uangnya tersebut pada Gabriel pada besok harinya. Terlihat pada saat Gabriel pulang, Roman rupanya kembali melakukan tugasnya sebagai mata-mata, yang mana tanpa
dia sadari, aksinya tersebut rupanya kini telah diketahui oleh tangan kanannya Gabriel, yang lain yang sedang melakukan tugasnya. Make you crazy. We never done that. Sementara itu, Mateo yang kini tengah lama tinggal di kediaman Helen itu terlihat mulai begitu akrab dengan mereka semua, terutama dengan Angie yang semakin menyukainya. Tanpa mereka sadari, sebuah masalah besar kini tengah dialami oleh Paul yang terlihat galau itu. Besok harinya, sebuah kejadian tragis tiba-tiba terjadi di tengah kota, yang mana terlihat sosok Roman yang sebelumnya ingin menyelidiki Gabriel kini telah koit dalam keadaan tergantung di sebuah jembatan hingga membuat seisi kota terkejut. Yang mana hal tersebut tentu saja dilakukan oleh si Mr. Law yang santuy itu. Gabriel yang tak ingin ada pengkhianat lagi dalam organisasinya itu terlihat kembali berkomunikasi dengan Paul mengenai uangnya tersebut, yang mana Paul ini rupanya memang sengaja tak ingin menyerahkan uangnya itu dikarenakan telah terlanjur untuk mengambilnya. Terlihat Gabriel yang merasa kesal itu mengirim Bir untuk melakukan sesuatu. Sementara di tempat lain, Shira dan Fisher yang menyelidiki kematian Roman mendengar bunyi suatu telepon yang rupanya milik Roman, yang kemudian langsung mereka bawa untuk memeriksanya. Let's go back to me. Are you jealous? Paul yang telah kacau memberitahu istrinya bahwa dia akan telat pulang karena sebuah rencana yang telah dibuatnya. Helen pun mengajak Mateo jalan-jalan bersama Angie dan memintanya untuk tetap tinggal bersama dikarenakan Angie yang menyukai sosok Mateo. 3 orang suruhan Gabriel tiba-tiba datang dan menghajar Mateo sebelum pada akhirnya dihentikan oleh Angie yang melihatnya. Tak ingin Angie celaka, Mateo pun berubah ke mode aslinya dan menghajar ketiga pria itu. Namun sialnya Angie berhasil diculik oleh Bir yang melihat kesempatan untuk membawanya kabur. Mateo pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Meskipun hal tersebut dia lakukan hanya dengan menggunakan sebuah sepeda. Helen langsung menghubungi Paul untuk memberitahukan kejadian tersebut, yang mana langsung dia sadari bahwa Gabriela yang telah melakukannya. Mateo yang berusaha mengejar kelompok itu sempat berhasil mencapai mobil yang mereka gunakan, sebelum pada akhirnya dia terlempar dan pingsan setelah mobil tersebut mengalami kecelakaan. Dalam keadaan pingsan itu, Mateo kembali teringat perkataan John yang telah menganggapnya sebagai keluarga, dan kemudian sadar tentang dirinya yang kini tengah berada di rumah sakit yang tiba-tiba dalam keadaan terborgol. Yang rupanya kasus tersebut kini tengah diselidiki oleh agen Shira dan juga Fisher yang telah menunggunya untuk melakukan interogasi. Mateo yang tak punya identitas sempat dicurigai oleh kedua petugas itu terhubung dengan sebuah konsorsiasi yang selama ini mereka buru, yang tak lain pimpinan cabang dari Gabriel, yang mereka ketahui merupakan dalang dibalik penculikan Angie tersebut. Setelah mereka menyelidiki identitas para penculik yang telah dikalahkan Mateo sebelumnya, Mateo pun kembali memutuskan untuk bergerak setelah dia mengetahui identitas dalang dibalik penculikan Angie yang dia sayangi tersebut. Terlihat di rumah sakit itu, Mr. Law sedang memata-matai pembicaraan mereka. What's the association? Murderers, counterfeit. A wildcat in your pants. Angie yang diculik kini tengah berada di salah satu markasnya Gabriel yang kini berniat ingin mengirim bocah tersebut ke luar negeri jika Paul tak bisa mengembalikan uangnya. Mateo yang memikirkan Angie kembali teringat perkataan John yang kini tengah menganggapnya sebagai keluarga itu, dan kemudian memutuskan untuk melakukan perburuan dengan menggunakan senjata peninggalan John yang tersimpan dalam sebuah koper. Namun hal tersebut ditentang oleh Paul yang merasa takut dengan sindikatnya Gabriel hingga membuatnya secara tak sengaja mengatakan semua hal tentang sindikat itu yang padahal sama sekali tak pernah dijelaskan oleh agen Shira dan juga Fisher. Mateo pun langsung menginterogasi Paul hingga pada akhirnya membuat pria tersebut mengakuinya. Di hadapan Helen yang marah besar itu, Paul pun menjelaskan tentang uang milik Gabriel yang telah dia curi hingga membuat Angie yang malang yang harus menanggung akibatnya. The NATO have organized connected to the tag. Oh, dang it, it's my fault! Taker! I'm happy! How much? You can't go to war with these guys! Mateo tengah siap kemudian meminta Paul untuk segera menghubungi Gabriel dengan berpura-pura akan menyerahkan uangnya dengan cara barter di suatu tempat yang telah mereka sepakati. Paul pun berangkat dengan membajak mobil agen Fisher yang rupanya sedang memantau mereka. Begitu juga dengan Gabriel yang mengirim Bir untuk mengurus pertukaran itu. Agen Fisher yang dibajak diajak oleh Helen untuk masuk ke rumahnya untuk santai sejenak sambil minum kopi. What's gonna happen to him? Pertukaran pun dimulai. Nampak Bir rupanya tidak ikut dan hanya mengirim orang kepercayaannya. Merasa menang jumlah, pria tersebut mengancam Mateo untuk segera menyerahkan uangnya tanpa memberikan Angie yang rupanya tidak mereka bawa. Mateo pun memberikan uang tersebut, namun saat dibuka ternyata isi dalam tas uang itu adalah sebuah bom yang telah direncanakan oleh Mateo.
Matteo pun langsung memanfaatkan momen tersebut untuk mengalahkan mereka semua satu persatu dan kemudian membawa si pria botak itu untuk dia interogasi. Di tempat lain di kediaman Helen, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah Mr. Law yang berniat ingin menghabisi Paul. Agen Fisher yang berada di tempat itu pun langsung maju untuk menghadapinya. Si botak yang dibawa Matteo di sebuah gudang diinterogasi Matteo dengan cara menggantungkannya pada dua sisi yang berlawanan hingga membuat pria tersebut kesakitan dan akhirnya memberitahukan tempat di mana Angie berada. Di tempat lain, agen Fisher yang rupanya kalah dan terluka malah ditinggalkan oleh Paul yang tak mempedulikannya. Namun sial bagi Paul yang ingin kabur itu, dirinya tiba-tiba langsung dihabisi oleh Mr. Law yang rupanya telah menunggunya di dalam mobil. Agen Shira pun akhirnya datang untuk menyelamatkan agen Fisher, dan setelah itu dia mendapat panggilan dari Matteo untuk mengirim pasukan ke tempat yang dia tuju saat ini. Gabriel akhirnya menyadari tentang pasukannya yang melakukan pertukaran itu telah koit karena tak kunjung kembali. Sebelum pada akhirnya Mr. Law datang menyerahkan uang milik Paul yang berhasil dia dapatkan. Matteo pun akhirnya tiba di markasnya Gabriel dan langsung menghabisi semua anak buahnya yang menghalangi jalannya. Hingga tak lama berselang agen Shira pun juga datang, yang kemudian langsung membuat tempat ini menjadi sebuah arena peperangan. Gabriel yang menyadari kedatangan Matteo langsung pergi ke atap gedung sambil membawa Angie bersamanya. Setelah meminta Bir dan juga Mr. Law untuk menghadang Matteo yang akan datang, kedua pria ganas itu pun akhirnya bertemu dengan Matteo yang ditemani oleh agen Shira yang bersamanya. Pertarungan 1 lawan 1 pun akhirnya tak bisa dihindarkan, yang mana diperlihatkan Bir dan Mr. Law ini rupanya begitu kuat untuk mereka lawan. Agen Shira bahkan tak sanggup untuk melawan Mr. Law yang begitu lihai memainkan pisaunya itu. Sebelum pada akhirnya Matteo datang untuk membantunya. Bir yang kembali bangkit langsung mengincar agen Shira yang terluka dan kemudian berniat ingin dia habisi karena telah berani menusuknya dari belakang. Matteo yang melihat hal itu langsung menambah kekuatannya untuk melawan Mr. Law yang lincah itu, hingga pada akhirnya berhasil mengkoitkannya dengan cara yang begitu ekstrim. Dan tanpa basa-basi kemudian langsung menghujamkan sebuah bata ke kepala Bir hingga membuat pria besar itu langsung koit seketika. Don't follow me. Di tempat lain, Gabriel yang masih membawa Angie kabur akhirnya berhasil dikejar oleh Matteo yang terluka itu. Namun Gabriel yang membawa senjata di tangannya mengancam akan mengeksekusi Angie jika Matteo tak membiarkannya pergi. Angie yang polos itu pun tiba-tiba menggigit tangannya Gabriel, yang mana kesempatan itu langsung mereka berdua gunakan untuk saling menembak satu sama lain, yang mana terlihat tembakan Matteo lah yang rupanya berhasil mengenai organ vital. Gabriel pun akhirnya jatuh dan kemudian langsung koit seketika. 6 bulan kemudian Matteo pun akhirnya diperlihatkan tak lagi tinggal di kediamannya Helen setelah memutuskan untuk kembali berkelana pergi jauh dengan menggunakan sebuah kapal. Sementara itu agen Fisher yang kondisinya telah membaik terlihat mendapat sebuah bintang penghargaan yang selama ini memang dia inginkan, sebelum pada akhirnya kembali diajak oleh agen Shira untuk melakukan sebuah misi baru yang harus mereka tangani. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Now get your ass up. You got work to do.